Berham rindu bertemu Paman. Loh, bukannya baru kemarin beliau main ke rumah kita? Ya, Paman dan Bibi sangat baik. Berham rindu kehadirannya setiap saat. Tuhan lebih lagi, kita rindu untuk mengenal lebih lanjut siapa pemilik dan penebus hidup kita. Rindu mengenal kasih-Nya yang sangat agung dan membawa kita mendedikasikan hidup buat-Nya. Baiklah teman-teman, kita minta Roh Kudus memberi pengertian untuk firman Tuhan yang mengajak kita melanjutkan pelayaran bersama Yesus dan murid-muridnya ke sisi utara danau. Sip. Pasti ada pesan penting yang mau disampaikan melalui mukjizat yang dilakukan Yesus. Segera ikuti penjelasan hamba-Nya. Halo semuanya, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Berpetualangan dalam kerajaan Allah kembali hadir dengan tema penyembuhan ajaib seorang buta. Diambil dari Markus 8 ayat 22 hingga ayat 26. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami datang menyerahkan waktu kami untuk belajar mengerti firman Tuhan. Berilah pertolongan kepada kami ya Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah sabda Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada suatu waktu Yesus sedang berada di satu kota yang bernama Betsaida. Dan di sana dia berjumpa dengan beberapa orang yang datang membawanya, yakni seorang yang buta, yang dari sejak lahir, sejak kecil dia sudah tidak bisa melihat. Orang banyak itu memohon kepada Tuhan Yesus agar ia menyembuhkan mata orang buta itu. Orang buta itu memandang Yesus dengan penuh berharap, adik-adik. Yesus pun memandang orang buta itu dengan penuh rasa belas kasihan. Dia ingin orang buta itu bisa sembuh. Lalu kemudian Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar dari kampungnya. Kemudian Yesus menaruh ludahnya di atas mata orang buta itu dan meletakkan tangannya ke mata orang buta itu. Dan dia menjamahnya dan mengatakan, "Sudahkah engkau melihat?" Orang buta coba buka mata, coba berusaha melihat. Tapi apa yang dilihat? Yang dilihat masih pohon-pohon, ya. Yang dilihat adalah hal-hal yang gak jelas. Orang-orang di luar yang berjalan di sekitar, dia lihat itu seperti pohon-pohon saja. Maka Yesus sekali lagi menaruh tangannya pada mata orang itu. Dia menempelkan tangannya, lalu memegangnya, lalu berkata, "Sembuhlah." Nah, kali ini ketika dia membuka matanya, dia melihat semuanya dengan terang benderang. Dia melihat dengan jelas sekali. Orang yang pertama kali dilihatnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia melihat wajah rupawan dari Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Dia sangat senang sekali. Lalu dia melihat sekelilingnya lagi. Semuanya semakin jelas. Wow. Dia senang sekali. Lalu Yesus kemudian mengatakan kepada orang buta itu untuk pergi dan jangan masuk ke kampung. Kenapa? Karena orang buta itu dilarang Yesus untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan dirinya, tentang siapa Yesus, karena saatnya belum tiba, adik-adik. Mungkin saja pengenalan orang buta itu terhadap Yesus itu belum seberapa. Mungkin apa yang disampaikan kepada orang-orang itu bisa salah. Dan ini bisa menimbulkan kekacauan dan keributan. Banyak orang makin tidak suka kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, jangan engkau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang terjadi. Karena saatnya belum tiba.
Yesus tidak mau pengenalan yang belum sempurna dari orang buta itu dapat membuat berita yang simpang siur tentang dirinya. Nah, adik-adik, orang buta tersebut tidak lagi buta. Namun ia dapat melihat karena mujizat dari Tuhan. Betapa bersyukurnya dia, betapa riangnya dia, betapa gembiranya hatinya dia. Itu tidak bisa digambarkan, adik-adik. Itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Uang, harta, dan lain sebagainya. Sukacita karena bisa melihat. Terutama karena dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan dia berjumpa dengan Yesus. Adik-adik, orang buta ini sangat menghargai mujizat Yesus. Dan mulai dari saat itu, walaupun Alkitab tidak menjelaskan adik-adik, tapi Bapak percaya bahwa sejak saat itu dia mau hidup mengikuti Yesus. Dia mau berkomitmen untuk berjalan dan mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Luar biasa sekali, bukan? Bagaimana seorang yang mendapatkan mujizat merespon dengan begitu sukacitanya. Nah, adik-adik, mungkin kita ini lahir normal, mata bisa melihat dengan jelas. Kalian pun lahir dengan keadaan normal. Ya mungkin ada juga yang tidak normal mengalami kebutaan, tapi percayalah, Tuhan mengasihi engkau. Nah, kalau kita yang lahir normal dan mata tidak mengalami kebutaan ini dapat melihat, tapi bagaimana kita bisa bersyukur dengan kebaikan Tuhan? Jangan-jangan apa yang kita lihat tiap hari kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja ya. Bangun pagi, buka mata, lihat orang tua, papa mama, biasa ya. Lalu bangun pagi, jalan keluar, ada pemandangan, biasa itu. Bangun pagi ke sekolah, ketemu dengan guru, teman-teman, biasa. Tidak ada sesuatu yang kita syukuri. Karena semuanya sesuatu yang kita anggap biasa. Karena kita lahir dengan mata yang terbuka, dengan mata yang normal. Tapi bayangkan kalau kita seperti orang buta tadi, yang tidak melihat dari kecil, lalu kemudian tiba-tiba melihat, dia akan sangat menghargai apa yang dia lihat. Dia akan sangat menghargai kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu baik. Sudah memberikan mujizat. Adik-adik, hidup kita ini adalah mujizat. Bukan hanya kalau mata kita dari buta kemudian melihat itu mujizat. Ketika engkau mata normal, bangun pagi dan engkau bisa melihat papa mama, itu pun mujizat adik-adik. Ketika engkau bisa melihat kakakmu, adik-adikmu, bangun pagi, itu pun mujizat dari Tuhan. Melihat alam semesta, kicauan burung, kamu bersyukur kepada Tuhan karena ciptaan Tuhan yang sungguh indah. Itu pun mujizat. Maka bagaimana kita melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan anugerah Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari itu biasa ya. Kita anggap biasa karena kita normal menghadapinya. Tapi mulai hari ini, belajar dari cerita orang buta ini adik-adik. Jangan pernah menganggap itu hal yang biasa. Setiap hari selalu ada hari baru. Anugerah Tuhan yang baru. Kebaikan Tuhan yang baru yang harus kalian renungkan dan syukuri. Dan makin setia mengikut Tuhan. Mau? Ya, biarlah kita boleh semakin mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau mengajar kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bisa menyembuhkan dan melakukan mujizat. Dan setiap hari dalam hidup kami adalah mujizat Tuhan. Ketika kami bisa bangun pagi, kami bersekolah, kami melakukan kegiatan kami, itu adalah mujizat. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu renungan pada hari ini yang begitu indah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selama 4 hari berturut-turut, kita telah merenungkan mukjizat yang dilakukan Yesus. Saat ini, walau mata jasmani kita bisa melihat, apakah mata rohani kita juga sanggup melihat segala sesuatu dengan iman yang merupakan bukti itu sendiri? Melalui anugerah-Nya, kita dapat melihat semua berkat jasmani dan rohani yang harus digunakan untuk membuat hidup kita diabdikan seluruhnya bagi Kristus. Apa kita nggak kehabisan berkat? Jangan khawatir, karena dengan berbagi, maka kita akan melihat lebih dan lebih lagi. Mari kita minta hikmat-Nya yang bukan hanya melihat serta mendengar, namun juga mengecap dan merasakan hari depan dalam pengharapan. Hikmat itu akan menopang seluruh kehidupan manusia yang terus lanjutkan dari Markus pasal 9 ayat 1-3. Terpujilah Tuhan yang menyempurnakan umat yang sudah dikuduskannya. Amin.